di sini kira-kira siapa yang sudah mempraktekkan membuat aplikasi menggunakan Unity sama Vuforia? Ada nggak? Selesai, Pak. Fatih, udah berhasil? Tampil objeknya sudah, Pak, tapi interaksi belum. Oke, objeknya sudah berhasil ya? Iya. Oke. Yang lain selain Fatih? Masa cuma satu? Aduh, yang lain ngapain? Minggu kemarin nonton ya? Hmm, siapa nih? Ardel? Ardel biasanya ini rajin. Udah nyoba Ardel? Belum, Pak. Kemarin nyoba install masih gagal gitu. Mau dicoba ulang. Oh, gagal install ya? Iya. Oke, Dharma. Udah coba belum Dharma? Belum, Pak. Aduh, belum juga ya. Jadi cuman Fatih ini ya yang baru nyoba satu ya. Oke. Ini kalian bener-bener ini ya harus perhatikan ya karena menginstal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya ternyata ya. Oke. Saya mau share screen dulu. Share screen. Mana share screen? Baik, udah muncul ya. Udah, Pak. Nah, ini ya. Oke. Sebentar, materi kita hari ini itu pertemuan 7. Image tracking and object. Minggu depan image tracking and interaction. Oke, ini cuman image tracking and object. Jadi cuman munculin objek 3D aja sebenarnya ya, gampang lah. Oke, nah kita akan menggunakan dua software sebenarnya ya, Unity dan Vuforia. Unity dan Vuforia itu produk yang berbeda dari perusahaan yang berbeda juga. Ya, cuman keduanya itu saling berkolaborasi untuk menghasilkan suatu aplikasi dengan menggunakan teknologi AR ya. Vuforia itu nggak hanya cuman AR ya, Vuforia itu suatu perusahaan yang mendukung software lainnya dalam mengembangkan aplikasi berbasis virtual ya. AR, VR, XR, dan lain-lain. Ya, salah satu yang didukungnya adalah Unity gitu. Nah, kita akan fokus ke Unity dulu ya. Nah, Unity adalah salah satu software editor, game editor ya. Sebenarnya nggak cuma game ya. Unity itu sistemnya itu dia software yang menggabungkan aset-aset yang sudah dibuat sebelumnya ya. Seperti gambar, objek 3D, suara, teks, animasi. Ya, Unity dari katanya juga Unity ya, menggabungkan. Jadi Unity itu software yang bisa menggabungkan untuk dijadikan suatu platform baik itu game, animasi atau film, aplikasi dan lain-lain. Nah, itu adalah fungsi dari Unity. Nah, Unity sendiri sudah merilis ya atau meluncurkan beberapa versi. Yang dari versi pertama itu ada Unity 3.x ya. Itu X itu artinya versinya ya, 3.1, 3.2, 3.3 dan lain-lain. Sampai yang terakhir itu Unity 2021 ya. Rilisnya baru kemarin tanggal 5 ternyata ya. Cuman saya belum nyoba sih. Nah, saya nyobanya yang 2019 sebenarnya. Unity 2019. Alasannya kenapa? Sebenarnya alasannya sih karena laptop saya. Laptop saya itu kan nggak bagus ya. Dulu pernah sih download 2021 yang versi berapa lupa saya. Download, install ternyata lemot gitu ya. Dan akhirnya ya kapok dan akhirnya hapus juga, saya kembali ke 2019. Ya gitu sih. Jadi karena saya juga ngedevelop aplikasi udah jarang ya, jadi saya butuh software yang saya butuhkan aja. 19 sudah cukup ya sudah gitu kan. Oke, jadi saran saya juga buat kalian kalau kalian ingin menginstal software Unity ini, pahami dulu ya, kenali laptop kalian, spesifikasinya ya. Atau mungkin coba-coba aja ya, kalau misalkan kalian download dan install 2021 lemot, kalian coba yang 2019 gitu ya. Kalau udah mulai lancar, ya oke lah, bertahan di situ lah ya, selama fiturnya ada gitu kan. Gitu. Karena pas setiap versi itu ada perbedaan masing-masing ya. Setiap tahun dan setiap sub versinya ini ya, itu ada beda-beda sendiri gitu. Oke.
Jadi software yang pertama adalah Unity. Unity ini softwarenya ada 2 yang harus diinstal. Katakanlah di Unity 2019 ya. Saya harap semuanya juga pakai Unity 2019 ya. Gitu. Karena apa? Kalau misalkan ada error atau kesalahan, kita bisa diskusi bareng. Karena kalau Unity yang lain, khawatirnya solusinya nggak ketemu nanti. Gitu. Nah, Unity sendiri ada 2 yang harus diinstal. Yang pertama adalah Unity Hub, ini ya, yang warna hijau ini install aja, download, install, dan Unity Editor. Nah, yang ini ya, ada Unity Installer, Editor, Built-in Shaders, Unity Accelerator, bla 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 ya. Kita ambil Unity Editor dan Unity Hub. Ini 2 file yang berbeda ya, silahkan kalian download dan install. Kalau yang Unity Editor ini hampir 2 giga ya. Saran saya kalian nyari WiFi buat download ya, atau mungkin minta temen yang sudah punya masternya gitu. Oke. Unity Hub itu apa? Nah, saya buka Unity Hub dulu ya. Nah. Oke, nah ini ya. Unity Hub itu adalah suatu antarmuka ya, atau jembatan yang menghubungkan apa yang kalian kerjakan ya, atau proyek dengan editornya, gitu ya. Nah, di sini editor yang saya install itu ada hanya 2019. Ini ya. Kalau kalian install 3 tahun ya, 3 versi tahun yang berbeda, nanti di sini juga akan ada 3. Nah, kenapa harus ada 3? Kok Unity itu nggak kayak software yang lain ya? Kalau update ya udah, fitur yang lama akan ikut ke update yang baru. Nggak seperti itu kalau konsep Unity. Sebenarnya saya juga bertanya seperti itu ya. Maaf, ada mic bocor punya siapa ini? Wira, tolong di mute dulu Wira. Ya Pak, maaf. Oke. Kita kembali ya. Oh, tadi saya buka Unity Hub ya. Nah, ini ya. Karena apa ya? Ada 3 versi di sini ya, misalkan kalau kalian bikin proyek untuk video kalau kalian bikin proyek untuk Unity Editor 2019, kalian tidak akan bisa buka di Editor 2021 dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi nanti di halaman proyek ya, ini masih you have no project here ya, jadi belum ada proyek yang saya buat ya. Nah, kita akan bikin proyek baru dulu ya, klik new. Kemudian kita mau bikin proyek namanya buah AR, buah augmented reality. Nah, kenapa saya bikin buah AR? Saya sudah menyiapkan ini ya, ini kumpulan materi mata kuliah di pertemuan 07. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa folder ya. Ada image target, ini isinya adalah 3 gambar marker yang sudah saya sediakan, isinya buah-buahan, contohnya 3 aja. Kemudian ini ada 3 folder, itu isinya objek 3D ya, saya download dari free3d.com ya, free3d.com. Nah, ini free3d.com. Misalkan saya mau nyari nanas itu pineapple. Nah, ini yang hasil ketikan saya ya. Nah, ini saya download yang sebelah kiri ini ya, free ya, gratis, dan tampilannya juga realistis. Nah, kalau yang ini kan biru warnanya, kotak-kotak pula, ini juga kotak-kotak, yang nggak bagus ya. Saya cari yang ini ya, tinggal diklik, formatnya OBE dan STJ ya, OBJ dan STL, OBJ dan STL. Nah, ini tinggal di download aja, nanti akan menghasilkan ini ya, file WinRAR, kemudian kalian ekstrak, jadinya ini pineapple ini. Nah, sebenarnya objek apapun kalian dapat dari manapun bebas. Kalau di Unity ada Unity Store. Kalau kemarin kita pakai Spark AR itu ada Sketchfab ya. Itu kan toko-toko yang isinya objek 3 dimensi ya. Atau mungkin toko-toko yang lain atau mungkin komunitas yang lain, silahkan. Nah, kita kembali ke Unity Hub lagi ya. Nah, kita pilih yang 3D. Kemudian proyek name-nya itu buah AR, kemudian direktori lokasinya itu saya gabungkan dengan yang tadi. Kemudian klik create. Nah, ditunggu dulu ya, agak lama ya. Nanti akan muncul di sini ya. Nanti akan muncul di folder ini. Nama foldernya buah AR.
Nah, udah muncul nih. Udah muncul buah AR. Cuman ini masih loading Unity-nya. Oke, sambil menunggu Unity, nah kita akan ke Vuforia ya, biar waktunya nggak kosong. Vuforia alamatnya ada di developmentvuforia.com. Nah, karena Vuforia itu software yang berbeda atau platform yang berbeda, untuk menggunakan layanan Vuforia ini kalian harus register dulu. Ya. Di sini saya posisi sudah register dan sudah login ya. Kalian juga setelah register melakukan login, kemudian masuk ke sini ya, developervuforia.com. Nah, di Vuforia ini ada versi yang gratis sama yang berbayar. Yang berbayar itu layanannya banyak ya, marker-marker yang bisa di upload juga banyak, nggak hanya gambar 2 dimensi, tapi bisa objek 3D, bisa geolocation, bisa face detection ya, karena berbayar fiturnya lengkap. Cuman yang gratis saya nggak tahu ini sampai mana sekarang kondisi yang gratis ini bisa digunakan ya. Cuman kita akan gunakan marker yang 2 dimensi saja. Nah, setelah ada di halaman login ya, kita ke sini ya, develop ya, tab develop. Oke, nah ini adalah halaman dashboard lisensi sama target. Nah, jadi Vuforia itu kita kembali ya, dia adalah platform yang berbeda, nanti yang akan dihubungkan dengan Unity. Jadi Unity akan mengambil script Vuforia untuk dihubungkan ke database-nya gitu. Nah, oleh karena itu di Vuforia ini kita akan membuat script-nya dulu. Script ini namanya License Manager ini. Ini masih kosong. Kita buat script yang gratis ya, yang kini ya, get development key ya, bukan yang boy ya, yang bayin mah beli. Kita get aja, get development key. Nah, kemudian, nah kita kasih nama buah AR. Nah ini udah ada ketikan saya. Kemudian cek bawahnya, confirm. Oke, sudah jadi ini lisensinya. Nah ini diklik ini, buah AR itu diklik. Diklik. Oke, kemudian akan muncul ini lisensi. Nah, ini script yang akan dihubungkan ke Unity nantinya ya. Sementara kita biarkan dulu ya sampai Unity-nya terbuka. Unity-nya udah terbuka ya. Oke, kita masih ke Vuforia dulu aja. Nah, kemudian kita ke Target Manager yang sebelah kanannya License Manager ini. Diklik Target Manager. Nah, di sini adalah halaman untuk membuat kumpulan target-target atau image-image target atau marker dalam suatu database. Nah, ya, jadi kalian itu kalau misalkan ingin punya barang itu biar rapi, itu disimpan di rak, ya kan? Di rak, di lemari, atau suatu tempat gitu. Nah, itu namanya database. Nah, barang-barang itu datanya gitu. Nah, kita harus bikin database dulu, bikin raknya dulu. Nah, cuma di sini belum ada database-nya. Kita bikin dulu raknya dulu. Oke, kita kasih nama buah ya. Kemudian klik tipenya device ya, tipenya device saja, kemudian create. Nah, database-nya udah jadi nih ya. Kalau kalian pernah bikin database di web ya, tinggal create database, nama database buah. Cuma datanya masih kosong, targetnya masih kosong, barangnya belum ada. Nah, kita isikan barang, tinggal diklik aja ya. Tinggal diklik aja buahnya. Saya ulangi lagi ya. Tadi nggak sengaja keklik. Diklik aja nih ya, buahnya diklik. Nah, karena database di Vuforia ini isinya adalah target ya, bukan data ya. Targetnya itu sebagai data. Nah, ini masih kosong, kita isikan. Target itu berupa image-image tadi ada 3. Langsung tambahkan saja dulu. Klik tombol add target, pilih single image, kemudian cari gambarnya. Nah, saya ada 3 gambar di sini ya, satu persatu nggak bisa semuanya. Misalkan apel dulu, apel saya upload, width-nya 1 saja, mark, sorry, kepencet tombol back, saya ulangi. Oke, width-nya 1 saja, kemudian namanya apel saja. Nah, kemudian add. Oke, ditunggu dulu. Nah, apel sudah terupload. Nah, cuma ada masalah nih. Ratingnya nggak ada bintangnya. Nah, di Vuforia, untuk mengetahui kualitas target, itu mereka menggunakan rating.
Rating ini didapatkan dari sensitivitas dan kontras warna dari gambar yang diupload, ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita tambahkan target yang lain, misalkan nanas. Nah, ini ada nanas, width-nya 1 saja, namanya nanas. Add. Oke. Kita tunggu dulu. Si nanas masih processing ya. Nih. Nah, kita sambil nunggu si nanas, kita upload yang satu lagi teh semangka. Semangka. Satu. Namanya semang. Alah. Kemana? Pencet back lagi ya. Nah, udah semuanya terupload. Nanas bintangnya 5. Nah, berarti ini markernya bagus. Semangka bintangnya 3. Ya, lumayan lah, ya. Lumayan. Kalau 4 itu bagus, kalau 5 itu bagus sekali. Kalau yang apel ini jelek sekali ya. Bukan jelek sekali ya. Sangat tidak rekomendasi lah. Jadi kalau misalkan nggak ada bintangnya ini sebaiknya diganti saja. Nah, cuma nanti kita contohkan ya, dampaknya apa sih kalau tetap dijadikan marker ya. Oke. Nah, di sini nanas yang paling bagus ya, ada 5 bintang, semangka ada 3 bintang, apel 0 bintang. Nah, kan. Nah, si Vuforia ini punya algoritma untuk menentukan kualitas setiap targetnya ya dari sensitivitas dan kontras warna. Ini akan berpengaruh ke daya tangkap saat pemindaian gambar di kamera. Ya. Jadi kalau bintangnya 5, objeknya akan langsung muncul. Ya. Kalau bintangnya nggak ada, ya bahkan objeknya nggak muncul nanti. Kalau objeknya 3, agak lama ya, agak fokus dulu kameranya, baru nanti objeknya akan muncul. Oke ya. Nah, kita bikin 3 target dulu di Vuforia. Setelah ini kita download database-nya beserta target-targetnya. Dengan klik tombol download database ya. Nah, di sini all saya pilih semuanya ya, semuanya. Bisa seperti ini atau mungkin kalau kalian pengen 2 target saja boleh seperti ini, tinggal di checklist ya. Di sini saya ingin semuanya saja di-download ya. Kemudian pilih Unity Editor sebagai platformnya. Kemudian klik download. Nah, ditunggu ya, nanti akan ada file downloadnya. Nah, sudah jadi nih. Kita buka. Nah, ini namanya buah. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini sekalian lah. Nah, jadi ini ada file Unity package file. Nah, ini dari Vuforia tadi ya. Oke, pekerjaan di Vuforia sementara selesai. Nanti kita akan kembali ke Vuforia ya. Kita sekarang pindah ke Unity yang sudah membuka. Nah, ini adalah halaman awal Unity. Jadi, saat kalian membuka Unity, itu sebenarnya belum ada Vuforianya. Ya, karena ini Unity full milik Unity. Nah, jadi sekarang tugas kita, karena kita ingin menggunakan Vuforia sebagai platform AR-nya, cara menambahkannya kalau di Unity 2019, itu ada di sini ya, menu window, kemudian ada package manager. Nah, jadi gini, dulu itu dari versi berapa ya, seingat saya itu 2017, itu untuk menambahkan paket-paket di luar Unity, itu dari menu import, ya, dari menu ini ya. Saya close dulu sebentar. Udah, loading. Nah, ini ada aset, import package. Nah, di sini ya ada custom import. Nah, cuman untuk yang 2019, 2020, 2021 itu ada di package manager di sini. Nah, ya. Kita cari Unity. Kita cari Unity. Kita cari Vuforia Engine. Nah, ini Vuforia Engine udah ada. Nah, kelebihannya apa package manager? Jadi ini adalah platform-platform lain di luar Unity yang
sudah disupport dari Unity Editor ini di 2019. Seperti ini ya, contohnya Vuforia Engine ini ya. Di sini ada 4 versi Vuforia Engine. Oke. Ada yang 8112, 859, 858, dan 839 ya. Sedangkan versi terakhir Vuforia itu udah di versi 10. Tapi kenapa 10 di sini nggak ada? Ya, karena editor 2019 ini cuman mendukung versi ini aja, 4 versi ini aja yang saya install ini ya. Kalau kalian nanti install di Unity Editor 2021, mungkin tampilan Vuforia Engine-nya nggak seperti ini, versinya akan lebih beda lagi, lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau kalian maksa, ya kalian download package di Vuforia, kemudian kalian install lewat sini, import package, custom package, kemudian kalian upload yang versi 10 Vuforia-nya ya, nanti akan error karena tidak didukung oleh Unity 2019. Jadi gunakan apa yang sudah ada di sini ya, agar proyek kalian lancar. Nah, kita di sini ada 4 versi. Cuman yang versi 8112 ini yang sudah verified full ya untuk versi Unity Editor saya. Gitu. Nah, kita install yang 8112 ini. Nah, kita klik install. Kita tunggu. Oke, ini sistemnya dia download dulu filenya di webnya Vuforia tadi ya. Kemudian dipasangkan di Unity. Jadi ya lumayan lama sih ya. Nanti sekalian saya sedikit menjelaskan panel-panel apa aja yang ada di Unity beserta fungsinya ya. Cuman nggak semuanya, nanti waktunya kurang ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, sudah itu sepertinya ya. Kita close. Kemudian dicek di menu Windows. Nah, ini ada Vuforia Configuration. Berarti ini sudah terpasang. Nah, sebelumnya saya jelaskan ini tampilan Unity awal kalian buka proyek baru. Ya. Pada dasarnya itu software editor itu ya hampir mirip lah. Ya. Yang pertama itu tombol menu yang di atas. Nah, UI-nya itu sudah seperti itu ya, sudah user friendly ya. Tombol menu itu biasanya di atas, bentuknya horizontal. Kemudian di sini di bawahnya ada tombol editor ya, ada moving tool, scale tool, rotation dan lain-lain. Ini mirip di Spark AR juga ada. Kemudian di bawahnya sebelah kiri, layout sebelah kiri itu ada menu hierarki, panel hierarki, sorry. Hierarki itu silsilah. Seperti di Spark AR ya, isinya itu hubungan antara anak dan orang tua. Ya seperti ini ya, ada sampel scene itu orang tua punya anak main kamera dan directional lights. Nah ini namanya hierarki. Hierarki kan silsilah ya. Kemudian di sebelah kanan ada layar utama kerja. Ya di sini adalah scene namanya. Ada scene, kemudian ada layar gameplay dan asset store. Nah di sini ada Unity Asset Store. Kalian juga bisa cari objek-objek 3D dari sini langsung ya. Cuma nanti kita nggak pakai yang di sini ya. Kebanyakan bayar sih. Sebenarnya ada gratis, cuman kurang bagus sih. Gitu, ini ada top free dan lain-lain. Cuman kita nggak pakai. Kita pakai yang scene saja. Ya, kemudian di atasnya itu ada tombol play ya. Play, pause, and step. Ya. Ini untuk nanti merunning hasil kerja. Kalau di Spark AR kemarin ada simulator. Ada layar simulator ya secara langsung. Tapi kalau di sini harus di play dulu. Kemudian di bawahnya itu ada panel proyek dan konsol. Itu isinya panel-panel direktorisasi. Kira-kira ada folder apa dan detailnya ada di sebelah kanannya. Gitu. Kemudian konsol itu nanti isinya alert-alert ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan panel inspektor atau panel properties yang isinya nanti menjelaskan detail atau rincian setiap objek atau menu yang dipilih seperti ini ya. Ada main kamera itu isinya ini ya. Gitu. Oke, tadi kita sudah install Vuforia Engine. Kita pilih Windows, Vuforia Configuration. Nah, di sini ada Vuforia Configuration ya, untuk melakukan setting-setting Vuforia yang sudah diinstal tadi. Oke, di sini
ada alert a new Vuforia engine version is available ya. 859 ini abaikan saja, biarin. Kemudian kameranya di sini terbaca snap kamera, saya pilih kamera webcam saja di sini. Oke, yang lain udah. Oke. Sekarang kita akan kembali ke Vuforia. Nah, kembali ke Vuforia. Di sini kita akan ambil script lisensinya tadi, ya, ke lisensi manager, klik nama lisensinya, buah AR di sini. Kemudian ini script ini kalian klik saja atau kalian copy, diklik saja udah otomatis tercopy sih ya. Kemudian pas tekan di Unity yang bagian Vuforia configuration di sini ya, app license key. Nah, di sini di paste saja. Nah, ini penting ini ya. Ini yang digunakan untuk menghubungkan dengan Vuforia. Oke ya, nggak perlu klik add license. Kalau diklik, coba klik, akan muncul halaman tadi. Jadi sama aja balik lagi. Disuruh bikin license ya. Kembali ke Unity. Nah, selanjutnya adalah kita mulai bikin kita upload database yang sudah kita download tadi. Nah, ini ya, database buah ini. Kita akan masukkan ke Unity. Karena database ini namanya package ya, ini kan Unity package file ya. Berarti kita ke asset, import package, bukan import new asset ya. Import package, custom package, kemudian cari tadi ya, database yang namanya buah tadi. Ini. Nah, ini buah. Open. Kemudian akan muncul Windows ini ya, Windows ini. Semuanya sudah tercentang, kemudian klik import saja. Nah, sudah masuk. Ada di bagian aset, streaming aset, nah, kemudian Vuforia. Nah, ada 2 file ini isinya adalah database. Oke, sekarang kita akan bikin proyeknya ya, bikin aplikasinya ya. Di bagian hierarki itu sudah ada main kamera sama directional kamera. Cuman untuk Vuforia AR itu mereka punya kamera sendiri ya, namanya AR kamera, sorry. Nah, contohnya cara manggilnya di sini ya, di game object, kemudian Vuforia engine, AR kamera. Nah, yang main kamera hapus saja, kita nggak pakai. Yang directional kamera biarin aja, sebenarnya nggak kepake sih, cuman kalau kita hapus nanti tampilannya gelap, ya nggak enak dilihat. Nah, kita pakai yang AR kamera ya. Jadi kamera yang khusus bisa mendeteksi marker. Oke. Selanjutnya kita akan memanggil database yang sudah kita buat tadi. Ya. Caranya adalah klik kanan AR kamera, ya. Kemudian Vuforia engine, kemudian image. Nah, ya. Dia akan muncul salah satu gambar yang kita upload tadi di Vuforia. Nah, gambar ini semangkat di sini defaultnya ya. Ini bisa kita ganti di sini ya, bagian kanan ya. Ada nanas, ya, ada apel, cuman ada 3 karena tadi saya nguploadnya cuma 3. Nah, contohnya yang nanas dulu yang bintangnya bagus. Nah, kita pindahkan ke sini lah, geser lah ya. Ada icon kamera di sini itu adalah titik 0 ya, titik 0, positionnya position 0. Jadi kita geser dulu di sini. Nah, di sini secara otomatis kalau kalian perhatikan panel hierarki ya, AR kamera itu punya anak namanya image target ya, yaitu ini ya. Image target itu ini ya. Kalian bisa rename namanya misalkan nanas. Nah, gitu boleh lah ya. Atau gambar nanas atau silahkan bebas. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan objek 3 dimensi dari yang sudah saya download tadi untuk dimunculkan saat gambar nanas ini terdeteksi di kamera. Ya, kita sudah punya kita sudah punya file ini ya, pineapple ya. Nah, ini kita ke aset ya, kita atau langsung ke aset, kemudian import new asset. Kita cari folder ini nanas, pineapple, ada 2 file di sini. Yang satu file OBJ, yang satu lagi file JPG. Ini adalah file tekstur.
atau kulitnya. Kita pilih semuanya, kemudian import. Oke, agak lama ya. Ini ada 30 mega soalnya. Oke. Nah, sudah masuk ke folder aset ya. Ini di sini ya. Nah, ada 2 file ini di bagian bawah. Kemudian kita langsung drag saja objek 3 dimensi ini ke layar kerja ya, ke layar kerja. Nah, di sini ya. Wah, cuman gede banget ukurannya. Nah, kita perkecil di sini. Nah, cuman saat kita ngedrag ke ke layar kerja, ke scene ya, posisi 3D objeknya itu saudaranya AR kamera. Kita jadikan anaknya si marker nanas ya, marker nanas. Kita jadikan targetnya si nanas. Nah, si target nanas kita rename lah. Target nanas. Nah, kita jadikan anaknya target nanas. Jadi dia akan muncul, si objek ini akan muncul ya. Nah, si objek nanas ini akan muncul ketika target nanas ini terdeteksi. Nah, gitu. Kemudian di objek nanas ini dia punya anak ternyata ya. Nah, namanya ini pineapple kalau di sini. Nah, ini adalah kulitnya ya, atau teksturnya. Nah, di sini saat kita tadi mengimport aset baru itu ada file JPG yang terimport. Nah, ini kita drag ke bagian sini, kulitnya ini ya. Nah, kemudian langsung otomatis akan terpasang. Ini tekstur. Nah, ya jadi ada hubungannya ya. AR kamera punya anak namanya target nanas. Target nanas punya anak ya, namanya objek nanas. Ya, objek nanas punya anak namanya tekstur nanas maksudnya ini ya. Nah, gitu saling silsilahnya seperti ini gitu. Nah, karena ini nanasnya masih gede ya, kita perkecil menggunakan tools-tools yang ada di atas. Pakai scale tool, klik bagian tengah, geser aja, geser. Oke. Nah, kita kembalikan posisinya ke tengah ya, ke posisi 0 semua ya. Nah, ada di posisi 0. Oke, kita drag ke sini. Kita berdirikan ya, kita berdirikan. Nah, kita kembalikan ke. Nah, oke. Nah, cukuplah ya, seginilah ya. Nah, geser dikit. Oke, tengah-tengah. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita coba ya. Kita coba. Saya sudah menyimpan gambar nanas tadi di HP yang akan kita gunakan sebagai marker. Saya buka dulu nih gambar nanasnya. Oke, kita coba. Oke, saya matikan kamera dulu di Meet ya. Saya matikan kameranya dulu. Oh, layarnya ini ya, warna-warni ya. Tolong konfirmasinya. Unity-nya udah muncul? Udah, Pak. Oke, untuk mencoba, ini ya, klik tombol play yang ada di atas tengah itu ya. Play. Tunggu dulu. Nah ini ada nanas. Tuh, langsung muncul objeknya ya. Tuh, nanas. Nah, lancar ya, karena bintangnya 5 tadi ya. Oke, nah, oke. Jadi, ya, kita coba dengan gambar yang lain. Oke. Caranya kita bikin anak lagi di bagian AR kamera. Kita bikin 3 anak ya. Karena ini baru 1 anak ya, target nanas namanya. Diklik bagian AR kamera, klik kanan, Vuforia Engine, image. Nah, akan muncul semangka. Oke, kita kasih nama semangka. Rename
target semangka. Oke, kita geser. Kita bikin anak lagi. Image. Nah, akan muncul semangka ya. Ganti aja apel ya. Di sini ya. Apel. Nah, kita kasih nama target apel. Typo. Target apel. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngasih apa ya, objek masing-masing gambar ini ya, yang apel biarin aja di tengah lah. Nah, yang pertama semangka dulu ya, semangka kita import aset baru semangka, ini watermelon, select semuanya terus import. Wah, cepet ya. Nah, nih semangka udah ya, langsung di drag ke scene ya, area kerja. Gede banget gede banget. Dijadikan anaknya ini ya. Ini di rename dulu lah. Objek semangka. Nah, jadikan anaknya target semangka. Nah, kemudian dikasih kulit dulu biar enak dilihat ya. Dikasih kulit nih. Kulit. Nah, di rename jadi tekstur semangka. Oke, kita perkecil dulu ya menggunakan tool ya. Perkecil, kecil. Oke, posisinya ditaruh tengah. Kasih 0 semuanya biar ke tengah ya. Kok kesini ya? Diklik 2 kali. Klik. Nah. Posisinya diubah. Nah. Teksturnya kenapa di sini ya? Tidak menghadang mobil di jalan. Sebentar. Ada error. Saya reset dulu. Kenapa ini di sini ya? Hijau dan hijau. Tadi sih aku tanya ke SDM katanya fun games gitu Pak. Fun games. Ya mungkin ada alir-aliran gitu. Ya. Boleh kayaknya. Waduh. Saya reset dulu ya. Posisinya. Nah. Jadi mana ini posisinya ini? Oke, naik ke atas. Nah. Perkecil lagi. Oke. Kebawain. Nah, posisinya tidurin. Nah. Bajunya gede-gede amat ternyata, gila. Dah. Bajunya segede-gede tuh. Baju cuma satu ya, itu aja ya? Iya. Bapak ukurannya apa, Pak? Saya double XL. Yang segede gini? XXXL? Ya ampun, itu gede banget. Oke, yang semangka sudah. Selanjutnya kita masukkan apel ya. Kita import aset baru yang apel sekalian saja. Apple Red. Nah, kita import. Oke, kemudian langsung saja di drag ke scene. Wow. Gede banget ini ya. Salah. Nah, mantep gede ini. Kita perkecil dulu. Nah, posisinya ditaruh ke 0 semua.
Masih nah, kurang lebih seperti inilah. Oke, kita berdirikan di minus ya, minus. Nah, kemudian ini objeknya kita kasih nama dulu, objek apel. Kita jadikan anaknya target apel. Kita isi teksturnya dulu ya, tekstur tekstur apel teh ini ya merah. Nah, udah jadi. Nah, ginilah. Nah, kita coba ya. Tadi kita ingat ya, yang bintangnya bagus itu nanas. Punya 5 bintang. Semangka punya 3 bintang. Apel nggak punya bintang ya. Nah, gini ya. Kita coba di play. Kita lihat di kamera. Aduh, editornya kenapa ini ada alert? Waduh, error kan? Nggak bener ini. Wah, error. Sebentar ya. Kalau kebanyakan job laptopnya itu suka nge-crash. Nah. Waduh, targetnya hilang semua. Nasib. Oke, semangka. Saya harus mengulangi lagi karena belum tersimpan tadi. Nah, kurang lebih ginilah. Ini target. Apel. Nah, kemudian yang nanas. Oke.
Selanjutnya yang apel. Oh, yang semangka dulu lah, semangka dulu. Nah, kemudian yang apel. Oh, ini apel. Oke, apel saya drag ya. Nah, oke, jadi ya. Ini kurang ini aja sih ya, rename-nya ya. Jadi coba kalian perhatikan di hierarkinya ya. Yang pertama ini AR kamera itu sebagai kamera utama. Dia punya apa ya? Child ya, punya anak 3, yaitu target semangka, target nanas, dan target apel. Nah, masing-masing target itu punya anak dan cucu ya, namanya ya di sini ya. Target semangka itu punya anak, itu objek ya, objeknya. Kalau kita klik di target semangka ya. Nah, kemudian kalau kita di bawahnya target semangka, objek semangka itu punya anak tekstur ya. Nah, kulitnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita cuman klik bagian sini, ini saya rename dulu. Semangka. Oke, kalau ini tekstur ya. Nah, inilah bahasa Indonesia aja. Oke, nah kalau kita klik objek semangka, kemudian kita geser, ya dia cuman objeknya aja yang kegeser. Tapi kalau kita klik targetnya, ya semuanya sepaket ya. Anak sama bapaknya ikutan kegeser. Nah, ini ya sepaket ya. Nah, kalau misalkan teksturnya doang gimana nih yang kita geser, bisa nggak ya? Nah, kita ternyata sudah sepaket sama anaknya ini, karena nih bikin tekstur itu sudah nempel di objeknya. Jadi kalau kalian punya bisa 3D modeling ya, bikin tekstur nggak bisa nih kalian ngambil kulitnya doang ya. Jadi sama bapaknya juga nih, gitu. Oke, nah ini kita coba nih ya, kita kembali lagi, save dulu biar kalau error. Di sini aja lah ya. Oh, harus ke asset folder. Oke. Nah, kita coba di kamera sekarang ya. Nanas semangka bintangnya 3, apel nggak ada bintangnya. Nah, coba nih ya. Oke, muncul ya. Cuman warnanya beda ya. Kalau warnanya beda dengan markernya, kalau lebih silau biasanya obyeknya akan cukup lama ya, walaupun bintangnya 5 ya. Kemudian yang melon, nah muncul ya. Melon muncul, kemudian yang apel. Di situ warnanya putih ya backgroundnya ya. Bentar.
Brightness-nya saya kurangi dulu. Bisa nggak? Nah. Nggak muncul ternyata ya. Bintangnya nggak ada, nggak muncul. Oke. Coba nanas. Muncul ya. Melon. Melon agak lama ya. Nah, muncul ya. Kalau bintangnya nggak full emang agak lama dia fokus dulu. Kalau nanas langsung muncul ya. Bintangnya 5 soalnya. Oh. Hop. Oke. Oh. Oh, langsung muncul ya. Oh. Kalau yang semangka, wah harus dipasin baru muncul. Oh, lama ya. Halo, nggak muncul. Nah, muncul ya. Lumayan lama. Tapi kalau yang apel sama sekali nggak mau muncul. Nggak mau muncul. Nah, coba. Objek apel kita pindahkan lah. Apel kita jadikan anaknya nanas. Nah, terus si apel ini kita geser. Nanas ya, geser ke sini ya, sorry. Nah, si nanasnya digeser. Geser. Nah, sekarang target nanas punya apel. Kita mulai. Tuh, punya 2 sekarang ya, muncul kan apelnya kan. Nah, gimana markernya aja ya. Oh. Oke. Terus yang semangka sekalian lah. Semangka dijadikan anaknya nanas. Oke. Geser. Tabrakin aja. Dirapiin lah. Sorry, salah. Yang apel kecilin ya. Salah. Kemudian yang nanas. Oke. Nah. Nah, ini ya. Udahlah, cobain. Oh, muncul ya, 3 ya. Langsung muncul karena memang markernya bagus. Nah. Oke. Sudah cukup. Kira-kira apa lagi? Nah, mungkin itu aja tutorial ya, bikin image tracking dan 3D object. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kita ke Vuforia. Nah, ini. Ini penting ini ya, bintang ini penting ya. Bintang ini penting. Rekomendasinya untuk marker yang baik itu adalah minimal bintang 3 saja.
Bin 3, 4, 5 ya. Kalau 1 atau 2 itu cenderung dia responnya lama ya. Responnya lama dan mungkin bakal bikin sebel penggunanya nanti. Obyeknya nggak muncul-muncul. Syukur-syukur kalian bisa bikin gambar menggunakan vektor ya. Basisnya vektor biar resolusinya itu tajam ya. Kemudian warnanya juga banyak ya, sehingga identitas atau kecerahannya itu unik dibandingkan dengan target yang lain gitu. Jangan sampai ada target yang sama ya, misalkan semangkanya hijau, kemudian ada objek lain, buah lain misalkan duren ya hijau juga gitu, nanti aplikasinya bingung ini semangka atau duren gitu kan, atau mungkin melon gitu. Ini objek yang muncul juga ganti-ganti biasanya gitu ya. Oke, kemudian di sisi Unity ya. Nah, kalau di sisi Unity, Vuforia yang diinstal itu sesuai dengan rekomendasi yang ada di package manager ini. Tidak melewati versi yang direkomendasikan, karena nanti akan terjadi error atau tidak support gitu. Oke, ini kita simpan ya. File proyeknya kita simpan. Akan di minggu depan di materi image tracking and interaction ya. Minggu depan kita membuat mekanisme boolean terintegrasi ya, oke, true and false. Oke, terhadap marker interdeteksi menggunakan digital button, gampang ini ya, tombol, kemudian ada interaksinya. Kemudian menambahkan variasi konten multimedia, kita kasih suara mungkin ya, audio. Kalau diklik ini apel, ini semangka. Kita download aja suaranya di Google Translate-nya. Kemudian kreativitas. Wah, kreativitas nanti kita cobalah yang lain lah ya. Nah, kita buat sedikit animasi, mungkin bergerak obyeknya atau bagaimana nanti, semoga ada ide. Oke. Sampai sini ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Saya tutup dulu ya share screen-nya ya. Siapa nih? Fatih. Silakan Fatih. Pak, kan minggu depan itu dia memakai ini ya, mobile gitu. Sedangkan HP saya lagi ini Pak, lagi bermasalah. Oh enggak, kita nggak pakai aplikasi HP, kita masih di Unity-nya. Iya Pak. Enggak, kita nggak pakai HP ya. HP paling saya pakai HP itu karena markernya tadi aja gitu, markernya. Syukur-syukur bisa di print gitu kan. Gitu. Kita nggak pakai HP dulu, Fatih. Ya. Pak, berarti markernya boleh saya nggak di stack juga kan Pak? Kan saya ada monitor kedua kan Pak? Oh boleh. Saya taruh di situ markernya, boleh ya Pak? Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting gambar itu tersorot kamera laptop gitu. Ada lagi? Nanti rekaman ini bisa kalian lihat di LMS ya, cuman agak lama, mungkin nanti malam atau besok, karena ternyata perlu adaptasi atau apa gitu. Google Drive-nya tuh sekarang nggak tahu ya, sinkronnya lama. Dan nunggu dulu berapa jam baru bisa disinkronisasi untuk LMS dan Google Drive-nya. Gitu. Silakan yang mau ditanyakan, Fauzi. Ya Pak, itu tadi kan Bapak masang Vuforia-nya pakai apa? Package apa gitu namanya? Ya, package manager. Oh ya, package manager. Tapi kalau di 2018 kayaknya nggak ada sih Pak ya. Nah, tapi dari pertama kali download bisa masang plugin Vuforia-nya. Oh bisa, iya. Kalau 2018 bentuknya plugin ya. Ya, 2019 yang sudah mulai package manager. 2019, 2020, 2021. Nah, 2021 itu beda lagi. Asset store-nya yang nggak ada malah. Gitu. Jadi emang saya nggak hafal sih setiap versi itu apa aja sih. Kalau yang 2018, 2017 yang saya ingat, 2017 bentuknya plugin. Jadi install Vuforia-nya dari luar seperti tadi ya. Import package, custom package gitu ya, Fauzi ya? Enggak Pak, dari pertama kali install kan ada pilihan. Misal kita dari pertama kali download mau pasang Android, build-nya sama plugin-pluginnya. Oh, ya nggak apa-apa.
Bisa. Kayak gitu bisa Pak ya? Bisa. Dan itu biasanya emang sudah support ya. Jadi ikuti saja versi Vuforia sesuai Unity editornya gitu ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, silakan. Yang lain? Fatih lagi. Tadi lupa ditanyakan Pak. Tentang image targetnya itu harus ini ya Pak, harus banyak ya image targetnya atau boleh satu saja? Oh, satu aja, nggak apa-apa satu juga. Tadi kan contoh aja bahwa rating itu sangat berpengaruh untuk daya tangkap gitu, dan bahkan nggak ada bintangnya. Bahkan untuk PA sendiri ya, pernah juga dia bikin aplikasi targetnya itu cuma satu kartu. Nah, di kartu itu dia bikin gambar itu ada tombolnya. Jadi tombolnya itu di kartu, ya. Tombolnya itu di gambarnya. Waktu tombol itu diklik, ya jadi gambar ya. Misalkan mana ya? Ada gambar nggak ya? Nah, katakanlah kelihatan ya kertas ini adalah marker ya. Nah, kemudian dia bikin ada bulat-bulatan di sini itu sebagai tombol. Jadi tombol ini yang diklik, tombol di kertasnya itu diklik dia bergerak, diklik dia bergerak. Jadi markernya cuma satu aja gitu. Nah, untuk interaksinya ya silahkan gimana kita. Misalkan satu marker ini gambarnya banyak buah-buahan. Kalau buku anak TK kan biasanya gitu ya. Satu lembar itu ada buah ini. Nah, bikinlah yang misalkan di sini ada buah semangka, waktu diklik klik semangka muncul objek semangkanya. Waktu diklik objek apel muncul objek apelnya. Nah, gitu. Jadi markernya cuma satu aja. Nggak harus banyak. Oke, silakan ada lagi? Oke, nggak ada ya? Andrea ada Andrea? Ada Pak. Oke, belum di ini ya, di absen ya tadi ya. Ada yang belum di absen lagi? Siapa? Saya Pak. Siapa nih? Surya, oke. Ada lagi? Siapa nih? Aditya mana Aditya? Aditya Nur. Mana suaranya? Ini Pak, saya Pak. Nah, gitu dong. Oke. Siapa lagi? Arnianto, Duar. Sudah hadir belum? Arnianto. Halo, ini ada nih. Tapi nggak respon ya. Kalau nggak respon nggak saya catat loh. Ditinggal biasanya. Ikrar. Nggak ada juga. Oh, belum masuk. Oke, cukup mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Tugas kalian, tugas mandiri, kalian benar-benar menginstal Unity Hub, Unity Editor, dan membuat Vuforia database-nya. Benar-benar dicoba ya, 1 jam, 2 jam itu cukup. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat kembali rekamannya atau cari-cari di YouTube juga ada banyak saya kira. Atau kalian kalau sudah bisa bikin aja konten YouTube, lumayan kan satu konten jadi gitu. Kemarin di Spark AR tuh saya cari-cari tutorial bahasa Inggris semua ya. Nah, kalian bikin yang bahasa Indonesia gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, kita ketemu lagi di hari Selasa di jam dan waktu yang sama.